Betapa mudahnya hasilkan uang di India. Temukan batu besar dengan sembarangan. Gambar merah di atasnya. Taburkan beberapa koin lagi. Satu dewa lahir seperti itu. Dengan sangat cepat seseorang datang kumpulkan uang untuk berdoa. Masih ada antrean panjang di belakang. Bahkan beberapa orang bahkan bungkuk. 10 menit singkat koin telah tingkat 10 kali lipat. Bisnis ini tidak buruk kan? Harus tahu bahwa gunakan agama untuk tipu uang. Bukan hal baru di India. Bahkan alien ini pun tertipu secara sedihkah. Namanya PK. 1 tahun yang lalu duduk di pesawat luar angkasa 7 bumi untuk lakukan penelitian. Siapa tahu, baru saja darat telah tabrak perampok. Pria tua itu sadari bahwa kalung di leher PK mungkin bernilai uang. Segera ambilnya. Lalu perlahan rangkak ke atas kereta yang semakin menjauh. Kali ini lagi tidak untung, kalung itu adalah remote kontrol pesawat luar angkasa. Tampaknya PK hanya bisa berkeliaran di bumi. Tapi pertama kali dia datang ke bumi jadi tidak ngerti apa-apa. Jadi dia mulai amati. Dia temukan bahwa semua orang di sini pakai pakaian. Jadi dia pun gambil 2 set dari mobil yang bergetar. Kali ini dia bisa berbaur dengan orang banyak, kan? Tapi dia tidak ngerti mengapa semua orang tertawakannya. Kemudian setelah ganti beberapa set, dia baru ngerti. Ternyata pakaian juga bedakan antara pria dan wanita. Kemudian PK temukan satu hal lagi. Selembar kertas dengan foto seorang lelaki tua. Kertas ini bisa tukar dengan hal-hal. Luar biasa nih. Tidak sulit untuk dapatkan kertas ini. Bisa dapatkan pakaian mobil yang bergetar. Juga bisa dapatkan dari orang buta di jalan layang. Kini pakaian dan makanan itu sudah diselesaikan semuanya. Masih ada satu masalah terbesar. Adalah kendala bahasa. Misalnya, menurutnya pakaian paman ini agak aneh. Tapi tidak bisa beritahunya. Hanya bisa bantunya perbaikinya sendiri. Tapi paman itu tampak tidak senang. Mungkin aku rusak busananya. Lalu pasang kembali saja. Sadari paman itu tidak mau lupakan. PK dengan cepat lari. Berlari ke perempatan, terjadi kecelakaan mobil. Untung sopirnya lumayan. Tidak hanya bawanya ke pusat medis untuk periksanya. Cukup baik untuk terimanya. Dalam perjalanan pulang, PK selalu menatap pria itu. Lalu tiba-tiba meraih tangannya. Pria itu jadi kaget. Buru-buru keluarkan SIM-nya. Aku. Jenis kelamin laki-laki, sukai perempuan. Tapi dia tidak tahu. PK yang pegang tangannya sebenarnya ingin dapatkan kemampuan berbahasa. Karena orang-orang di planet ini mereka punya kemampuan khusus. Pegang saja tangan orang lain. Maka bisa dapatkan semua keterampilan punya orang itu. Selanjutnya, PK temui sepasang pengantin yang saling berpegangan tangan. Dia datang ingin bergabung. Akibatnya, pengantin pria keluarkan pisaunya dan kejarnya sejauh 2 mil. Pada akhirnya, saudara laki-laki pengemudi itu yang selamatkannya. Saudaranya lihat PK kekurangan cinta seperti itu. Lagi keluarkan uang. Temukan dia tempat di mana dia bisa berpegangan tangan dengan nyaman. Gadis-gadis di sini sangat aktif. PK sangat puas kali ini. Tarik tangan gadis-gadis itu untuk mengunduh keterampilan bahasa 1 malam. Tunggu hingga pengunduhan selesai dan buka mulut telah bisa berbicara. Dia buru-buru bangunkan si sopirnya. Beritahu dia identitasnya. Bahkan bawanya ke tempat di mana remote kontrolnya dirampok. Lihat ke arah kereta. Si sopir kira remote kontrol mungkin akan dibawa oleh perampok ke Delhi untuk jual. Maka PK pun segera pamit kepada saudara itu. Masuk ke mobil menuju Delhi. Setelah sampai di sana, dia bertemu seseorang dan bertanya, "Pernahkah kamu melihat remoteku?" Tapi semua orang beritahunya, "Kamu tanya Dewi saja. Dewi tahu semuanya." PK jadi bingung. Siapa Dewi? Kok begitu luar biasa? Pedagang pinggir jalan itu bilang samanya. "Nih, ini Dewi. Yang kecil 50, yang besar 100. PK yang bingung lagi belinya. Duduk di pinggir jalan dan mulai memeriksa barang. "Tuhan tolong beri aku makanan." Saat ini, ada yang berbaik hati berikan makanan kepada pengemis. PK lihat makanan di tangannya dan hampir jatuhkan dagunya karena terkejut. Dewa ini adalah roh yang nyata. Selanjutnya dia buru-buru berdoa minta remote control. Tapi kali ini tidak bagus lagi. Kok lagi habis baterainya? Dia ambil patung itu dan cari pedagang untuk ganti baterainya. Pedagang itu mengira dia idiot. Lalu tipunya dengan bilang bahwa keinginanmu terlalu besar. Harus pergi ke kuil, pagoda untuk memuja dewa besar. "Hei, persembahan ini jualkan murah padamu, cepat pergi saja." Dari situlah PK memulai jalur beribadah kepada Dewi. Tapi Dewa India sungguh keterlaluan. Untuk dapatkan remote control, dia hanya bisa coba dewa per dewa saja. Tapi setengah tahun berlalu dia sembah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Masih belum ada hasil.
Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, tingkatkan intensitas temukan Tuhan. Dia cetak banyak saran untuk temukan stiker dewa di mana-mana. Hari ini, jurnalis perempuan jago ketemu dengan PK yang sedang bagikan brosur. Asa ini sangat menarik. Dia putuskan untuk ikuti PK untuk buat berita besar. Alien ini terlalu berani. Dia masuki kuil, pergi ke kotak prestasi. Menyodok dengan tongkat kayu dengan ahli. Uang kertas segera tiba. Dia telah sepenuhnya dapat kode untuk hasilkan uang. Saat ditemukan, dia tidak panik sama sekali. Ambil gambar patung dewa dan tempelkan di wajah. Kesini saja, pukul aku. Tentu saja orang yang percaya pada Tuhan tidak berani lawannya. Karena di India tidak ada seorang pun yang berani tidak hormati Dewi. Adegan ini disaksikan oleh jurnalis jago tepat pada waktunya. Dia juga ingin buat berita besar dari PK. Jadi cepat untuk selamatkannya. Tidak mudah untuk keluarkan PK. Jago bertanya padanya mengapa dia lakukan begitu. PK bilang dia mau ketemu dewa karena ada suatu. Tapi setelah nyerahkan uangnya, dia tidak selesaikannya untukku. Apakah salah jika aku dapatkan uang saya kembali? Jago tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, jadi bisa aku wawancaraimu sebentar. PK bilang hari ini tidak bisa, aku harus cepat cari tempat tinggal, sudah malam, aku harus diam di ujung jalan. Jago sangat bingung, kamu di mana? Yang ini, tidak stabil. Harus lihat kemana, harus pergi. Setelah bilang itu, dia langsung tunjukkannya pada Jago. Ini. Ya ampun. Cepat lihat aku. Gunakan cara ini. Kendaraan khusus dipanggil. Semua orang Jago bingung. Kali ini, dia semakin tertarik dengan PK. Dikejar sampai ke pusat penahanan ingin pahami ceritanya. Dan PK juga sangat sopan. Ceritakan keseluruhan ceritanya. Tapi Jago baru saja dengarnya. Ini alien lagi, remote control lagi. Apakah orang ini sakit jiwa ya? Jadi dia tinggalkan kartu namanya dan jabat tangannya. Dan bangkit dan pergi. PK lihat itu, ini tidak percaya padaku. Jadi ungkapkan perasaan Jago. Jago jadi kaget. Karena apa yang dikatakan PK itu benar sekali. Kok dia bisa tahu? Untuk klarifikasi alasan dia berikan dana talangan kepada PK. PK bilang samanya. Ini adalah kemampuan khusus lain dari alien mereka. Baca pikiran. Hanya berpegangan tangan, akan tahu apa yang dipikirkan orang lain. Selanjutnya, lalui banyak tes. Jago akhirnya percayai perkataan PK. Keesokan harinya, PK kembali bagikan brosur di jalan. Harap seseorang dapat berikannya petunjuk tentang remote control. Tiba-tiba ada cahaya di depan matanya. Ini bukan Dewi kan? Lihat Dewi pergi ke toilet. Dia segera kejarnya, dan kunci pintu. Lalu buka mulutnya untuk tanyakan di mana remote-nya berada. Wajah Dewa jadi bingung. Siapa kamu? Apa remote control? Sekarang giliranku untuk tampil, keluar saja. PK jadi marah. Aku memujamu begitu banyak uang. Kenapa kamu tidak bekerja? Tanpa remote control aku tidak bisa kembali ke planet asal. Dewa diancamkan hampir nangis. Ketika PK tidak perhatikan, Dewi lagi bukan kunci. Berguling, merangkak, dan berlari. PK mengejar tanpa henti dari belakang. Akhirnya berlari ke sinagoga. Di bawah panggung yang penuh dengan orang. Semuanya mendengarkan ceramah Master Botak. PK lama cari tetapi tidak dapat temukan Dewi. Saat ini, di panggung ada yang sedang angkat satu permata. PK perhatikan baik-baik, bukan ini remote controlnya. Kali ini Dewi akhirnya bekerja. Dia sangat bersemangat. Bergegas ke panggung dan ingin dapatkan remote control kembali. Tapi kata si kepala botak. Permata itu adalah doanya pada Dewa Gunung, bukan remote controlnya. Akhirnya PK dijemput dan dilempar ke jalan utama oleh beberapa orang kekar. PK benar-benar putus asa kali ini. Tapi setelah Jago dengar tentang ini, putuskan untuk bantu PK merampok remote control. Dia bawa PK ke kuil Tuan Botak. Tiba pada waktu yang tepat kepala botak sedang cuci otak orang-orang beriman. Satu orang mukmin bilang istrinya sedang derita penyakit serius. Ingin minta bantuan Dewi. Kepala botak itu lambaikan tangannya dan segera mulai tampil. Dia berpura-pura berhubungan dengan Dewi. Setelah pertukaran dia berkata kepada para pengikutnya. Suruhnya pergi ke Himalaya untuk cari kuil. Setelah ditemukan, masalahnya akan terpecahkan. PK dengarnya dan langsung memprotes. Jika ujung telepon yang lain benar-benar dewa, dia punya waktu untuk terhubung denganmu. Mengapa tidak mengobati orang secara langsung? Apalagi jika paman itu benar-benar pergi ke Himalaya untuk cari tempat suci. Apakah kamu bisa jamin istrinya pasti sembuh dari penyakitnya? Berani kamu dokumentasikannya kan? Satu tumpukan pertanyaan ini buat si kepala botak bingung. Dia buru-buru beri isyarat bahwa sholat hari ini sudah selesai.
Tapi seluruh prosesnya direkam jadi berita oleh Jago. Tapi acaranya baru saja ditayangkan. Ayah Jago nyerbu ke stasiun TV terlebih dahulu. Ketemunya dan marahinya dengan keras. Ternyata dia adalah pengikut setia si botak itu. Selanjutnya dia tanyai PK. Kamu tidak hormati para dewa? Hormati? Benar, itulah kata-katanya. PK segera sadari. Dewa-dewa ini yang manfaatkan rasa hormat manusia. Terus hasilkan uang. Bersamaan dengan siaran ditayangkan. Semakin banyak orang yang mulai sadar. Bahkan secara aktif ungkap penipu agama. Kali ini si kepala botak panik. Jika terus seperti ini, dia akan bangkrut dengan sangat cepat. Jadi dia letakkan surat pertarungan dengan PK. Mintanya untuk bertarung di TV. Alien ini baru saja tiba di bumi. Kalung itu dicuri. Lalu lewati beberapa jualan. Telah tiba di tangan dewa botak ini. Tapi kepala botak itu bohong bahwa ini adalah harta karun pemberian Tuhan kepadanya. Harus tahu ini bukan kalung biasa. Itu remote kontrol pesawat ruang angkasa. Tampaknya PK tidak bisa kembali ke planet induk. Sekarang ada kesempatan untuk dapatkan remote control. Itu bertarung dengan kepala botak di acara TV. Si botak ingin lalui program ini untuk buktikan bahwa dia bukan penipu. Dengan begitu dia akan bisa terus tipu orang. Maka hanya PK yang bisa kalahkannya. Dia rela kembalikan remote control ke PK. Pertunjukan yang baru saja dimulai si botak ambil kesempatan pertama. Katanya PK selalu tidak hormati dewa. Tapi jika tidak ada dewi, kepada siapa orang harus berdoa? Dari mana harapan harus muncul? Pernyataan ini baru saja keluar, semua orang setuju, bahkan PK sendiri pun berterus terang. Ya, dia juga biasa berdoa kepada dewi. Apalagi lebih tulus, di masa lalu untuk temukan remote control. Dia berdoa kepada dewa seluruh negeri sekali. Tapi menurutnya dewi bagi jadi dua jenis. Tipe satu adalah pencipta sebenarnya. Yang lain adalah dewa palsu yang si kepala botak sedang lakukan. Dewa buatan semacam ini berpura-pura berjanji, menipu uang. Seperti saat si kepala botak berbohong kepada ayah Jago. Menyebabkan dia dan pacarnya putus. Dengar hal itu, Jago tampak ketakutan. Ternyata 1 tahun yang lalu dia punya pacar di luar negeri. Setelah ayahnya tahu, segera temukan kepala botak itu. Minta bantuannya untuk ngecek apakah pria ini dapat dipercaya atau tidak. Tapi si botak tidak bilang apapun. Prediksi secara langsung bahwa lawannya adalah orang tidak sama agama. Pasti akan tinggalkan Jago. Dengar hal itu sang ayah langsung perintahkan Jago untuk segera pulang ke rumah. Kalau tidak, dia akan putuskan hubungan ayah anak dengannya. Tapi Jago tidak hanya tidak menyerah. Lagi mau besok akan daftarkan pernikahan dengan pacar. Tetapi pada hari yang ditentukan itu, pacarnya benar-benar tidak datang. Jago hanya bisa menunggu surat perpisahan. Dia pikirkan kembali ramalan si botak. Putuskan untuk putuskan semua kontak dengan pacar. Si kepala botak manfaatkan kesempatan itu dan langsung ambil mikro. Lihatlah, aku tidak salah. Pacarnya benar-benar mengkhianatinya. Tapi benarkah seperti itu? PK tanya Jago. Surat perpisahan diberikan kepadamu oleh pacarmu sendiri. Jago gelengkan kepalanya. Adalah seorang anak laki-laki yang memberinya. Apakah ada tanda tangan di surat itu? Jago lagi gelengkan kepala. Jadi bagaimana kamu bisa yakin surat itu diberikan kepadamu? Apakah ada kemungkinan anak itu berikannya pada orang yang salah? PK minta Jago menelepon pacarnya untuk jelaskannya. Pacarnya bilang dia terjebak kemacetan pada hari pendaftaran itu. Ketika sampai di gereja, hanya lihat surat perpisahan saja. Di atasnya juga tertulis jangan pernah hubungi lagi. Dia tahu keluarga Jago. Takut karenanya, dia akan khianati anggota keluarga. Jadi pilih untuk hormati keinginan Jago, tidak ada kontak lagi. Jika bukan karena panggilan ini, mungkin mereka sudah saling rindukan selama sisa hidup mereka. Jadi apa yang disebut instruksi para dewa semuanya menipu manusia. Kepala botak melihat keadaan tidak baik, hanya ingin larikan diri. Tapi ayah Jago lagi dapat remote control. Kembalikannya kepada PK. PK akhirnya berhasil panggil pesawat luar angkasa tersebut. Dengan sukses kembali planet induk.